Halo, perkenalkan nama saya Rahma Awalia. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Nuasa. Halo, perkenalkan nama saya Revin Redor Alipa. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nur Aulia. Perkenalkan nama saya Ibu Prabaswi. Perkenalkan nama saya Ame Kartika Sari. Alkisah di Desa Karangtanjung yang saat ini bernama Desa Emplak, berada di Kabupaten Pangandaran. Hiduplah sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut. Ia bernama Ki Angga Piara dan Nini Ambu Kolot. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ki Angga Piara mencari ikan. Namun, sudah berpuluh-puluh tahun menikah dan hidup bersama, mereka belum dikaruniai seorang anak. Tetapi, hal itu tidak menjadikan mereka untuk tidak saling mencintai. Ki Angga Piara dan Nini Ambu Kolot tetap hidup bahagia, saling menerima semua kelebihan dan melengkapi semua kekurangan. Pada suatu hari, Ki Angga Piara hendak mencari ikan di lautan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, cuaca saat itu kurang mendukung. Melihat hal itu, Nini Ambu Kolot melarang suaminya untuk pergi ke laut. "Aki, cuaca sedang tidak bagus. Lebih baik jangan ke laut dulu, bahaya," kata nenek. "Tidak apa-apa. Ini cuma mendung sedikit, Aki sudah biasa dengan cuaca yang seperti ini," saut Aki. Semakin Nini Ambu melarang, semakin kekeh juga Ki Angga Piara ingin pergi ke laut mencari ikan. Beberapa kali kekhawatiran Nini Ambu Kolot disampaikan pada suaminya, tetapi akhirnya walau dengan berat hati harus rela membiarkan suaminya pergi. Waktu terus berjalan, cuaca semakin memburuk, awan hitam menyelimuti lautan. Angin bertiup semakin kencang. Petir menyambar dan hujan pun turun dengan derasnya. Perasaan si nenek semakin was-was. Dia gelisah dan bingung, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya keselamatan suaminya yang dia pikirkan. Sedangkan Ki Angga Piara kini di tengah lautan, sedang menyesali sikapnya yang tidak mau menggubris nasihat istrinya. Perahu yang dinaikinya hancur diserang badai, hingga dirinya terpental dan tenggelam di telan ombak yang begitu besar dan berpusar-pusar. Perasaan Ambu Kolot yang ingin segera mengetahui nasib suaminya sudah tak tertahankan lagi. Segera pergi ke pantai dan berlarian ke sana kemari sambil memanggil-manggil suaminya. Mendengar teriakan Nini Ambu Kolot, para tetangganya keluar dan ikut membantu mencari Ki Angga Piara sepanjang pantai. Namun, setelah berhari-hari mencari, Ki Angga Piara tak ada kabar dan tak bisa ditemukan. Setelah kejadian itu, Ambu Kolot sangat menderita karena orang yang selama ini melindunginya kini tiada lagi di sisinya. Setiap hari, si nenek selalu duduk menyendiri di atas batu karang, menanti kepulangan suaminya. Kejadian ini sampai berlarut-larut, hingga pada suatu hari, Ambu Kolot memohon pada Yang Maha Kuasa agar nasib suaminya dapat diketahui. Kalau masih hidup, di mana dia berada, dan apabila telah meninggal, mohon diperlihatkan jasadnya. Yang Maha Kuasa mengabulkan permohonannya. Tak lama kemudian, ombak lautan tiba-tiba berhenti. Air laut menjadi tenang dan muncullah jasad Ki Angga Piara, terapung di atas air, tepat di depan di mana si nenek duduk. Melihat kejadian tersebut, perasaan Ambu Kolot semakin hancur. Kemudian, dengan perasaan putus asa, Ambu Kolot meminta kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sehubungan dengan janji mereka berdua akan sehidup semati. Maka, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, ingin tetap abadi. Kemudian, mayat Ki Angga Piara yang terapung tadi berubah menjadi batu karang. Dan begitu pula, Ambu Kolot yang duduk di atas batu karang pun wujudnya berubah menjadi batu karang juga. Setelah sekian lama, para tetangganya tidak pernah lagi melihat Ambu Kolot. Mereka mencari ke pantai dan mengunjungi batu karang, di mana sering terlihat si nenek duduk di situ.
Betapa kagetnya mereka ketika melihat sang nenek telah berubah menjadi batu, dan semenjak saat itu penduduk sekitar menamai batu tersebut sebagai Karangnini.